Jumpa dengan saya Hasih Holansyaloho. Bapak Ibu teman-teman sebangsa setanah air, pemberitaan Injil di bumi Nusantara yang diberitakan oleh para misionaris Eropa itu diperkirakan antara tahun 1400 Masehi sampai 1500 Masehi dan lanjut seterusnya. Ada juga info yang mengatakan bahwa sudah ada pemberitaan Injil di bumi Nusantara di Tanah Batak pada abad yang ke-7. Nah, lewat pemberitaan Injil itu, sebagian penduduk Nusantara ini menjadi Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya adalah, sebelum Injil diberitakan oleh para misionaris ke bumi Nusantara, apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjumpai Abraham, Allah yang menyerahkan begitu banyak orang lewat peristiwa Menara Babel pada Kejadian 11, dan Allah yang mengutus Yesus Kristus ke dalam bumi ini, apakah Allah itu tidak menyertai penduduk Nusantara sebelum pemberitaan Injil dilakukan di bumi Nusantara ini? Ini yang menjadi tanda tanya kita. Ketika saya mengampu mata kuliah berteologi dalam konteks Indonesia, program Magister Teologi, pasca sarjana Magister Teologi, saya membagi 5 kelompok. Mahasiswa saya beri tugas untuk meneliti keselamatan dalam suku-suku yang ada di Nusantara. Suku Batak, agama Malim, suku Jawa, suku Minahasa, suku Dayak, dan suku Sunda. Ketika mereka mempresentasikan hasil penelitian mereka, ada kesamaan perihal konsep keselamatan dalam suku-suku itu, yaitu berbuat baik. Walaupun langkah-langkahnya itu berbeda, ujungnya itu berbuat baik. Itulah sebabnya teman-teman sebangsa setanah air, perlu kita menyadari bahwa lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib, maka siapapun orang, apapun agamanya, apapun sukunya, berkemungkinan besar masuk surga lewat dihakimi menurut perbuatan. Nah, untuk membuat semua ini lebih jelas, kami akan melonsing Genuino, Gereja Nusantara Indonesia Online, teologi-teologi mandiri Indonesia, teologi-teologi yang bersentuhan erat, berpelukan erat dengan budaya Nusantara, berpelukan erat dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, berpelukan erat menjunjung tinggi konstitusi Undang-Undang Dasar 45, dan yang paling penting intinya adalah tepo seliro, tenggang rasa, haholongi, jolmai. Benarkah mereka tidak selamat karena tidak beragama Kristen? Patut kita kaji. Tuhan memberkati.